Baik, perkenalkan nama saya Handayani Mamantari Sanggar dengan NIM 220611020650. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi perkembangan teori manajemen. Tanpa teori, semua pembahasan hanya berupa intuisi, dugaan, dan harapan yang akan membatasi penggunaannya dalam organisasi yang semakin kompleks. Manajemen sebagai suatu ilmu telah berkembang sedemikian rupa sejak ditemukannya ilmu manajemen ilmiah oleh Taylor yang lebih dikenal sebagai Bapak Manajemen Dunia. Aliran manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah adalah awal mula periodisasi manajemen sebagai suatu ilmu. Pada saat itulah atau 1870, manajemen sebagai suatu ilmu mulai diperkenalkan secara ilmiah oleh F.W. Taylor. Kaidah-kaidah ilmiah diterapkan saat mengenalkan manajemen, mulai dari penggunaan catatan setiap kejadian penting, penggunaan logika berpikir yang sistematis, pemunculan hipotesis dalam pembangunan awal suatu model atau teori, penggunaan dalam pengujian dugaan-dugaan secara empiris, menjadikan manajemen betul-betul bisa diterima sebagai suatu ilmu. Ada 4 prinsip dasar yang digunakan untuk mencapai efisiensi. 1. Pengembangan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam pelaksanaan setiap pekerjaan. 2. Seleksi ilmiah untuk karyawan dengan menentukan tanggung jawab karyawan sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, pendidikan dan pengembangan karyawan secara ilmiah. Keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Manajemen ilmiah tidak hanya mengembangkan pendekatan rasional untuk pemecahan masalah organisasi, tetapi juga meletakkan dasar profesionalisasi manajemen. Beberapa keterbatasan manajemen ilmiah. Yang pertama, karena kenaikan produktivitas sering tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan. Kedua, pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan psikis, tidak kebutuhan sosial karyawan. Yang ketiga, mengabaikan keinginan manusia dalam hal kepuasan kerja. Aliran teori organisasi klasik terinspirasi oleh Taylor tentang spesialisasi pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa ahli manajemen beraliran teori organisasi klasik menyempurnakan teori manajemen Taylor. Henry Fayol adalah salah satu tokoh dalam kelompok aliran teori organisasi klasik, mengemukakan 14 prinsip manajemen. 1. Pembagian kerja. Spesialisasi akan meningkatkan efisiensi kerja. 2. Wewenang, hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Ketiga, disiplin, harus ada respek dan ketaatan pada peranan dan tujuan organisasi. Keempat, kesatuan perintah, hanya ada satu atasan. Kelima, kesatuan pengarahan, hanya ada satu direction dari satu manajer dengan satu rencana. Keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Ketujuh, balas jasa. Kompensasi harus adil antara owner dan karyawan. Kedelapan, sentralisasi. Pemusatan yang seimbang. Kesembilan, rantai skalar. Garis wewenang dan perintah yang jelas. Kesepuluh, order. Sarana dan orang harus berada pada saat dan waktu yang tepat. 11. Keadilan. Ada kesamaan perlakuan dalam organisasi. 12. Stabilitas staf organisasi. Turnover karyawan harus rendah. 13. Inisiatif. Ada kebebasan dalam melaksanakan rencana. 14. Esprit de corps. Cinta pada organisasi. Aliran hubungan manusiawi. Aliran ini muncul karena ketidakpuasan tentang apa yang dikemukakan oleh teori organisasi klasik. Tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih mengalami kesulitan karena karyawan tidak selalu mengikuti pola perilaku yang rasional. Elton Mayo mengatakan bahwa bila manajemen personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam kerja hubungan manusiawi akan menjadi baik. Bila moral dan efisiensi memburuk,
maka hubungan manusia dalam organisasi juga terpengaruh menjadi buruk, sehingga harus ditemukan faktor-faktor pemotivasi bagi karyawan. Kelemahan aliran hubungan manusiawi. Yang pertama, konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu dalam tempat bekerja. Kedua, perbaikan kondisi kerja tidak meningkatkan produktivitas yang diharapkan. Ketiga, lingkungan sosial hanya salah satu faktor pengaruh produktivitas. Yang keempat, tingkat upah, struktur, organisasi, dan hubungan perburuan juga berperan. Aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan jalur pengembangan aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif atau operation research atau manajemen operasi. Pendekatan perilaku organisasi. Perkembangan aliran perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhan yang menjelaskan perilaku manusia dan dinamika proses motivasi. Yang kedua, Douglas McGregor dengan teori X dan Y-nya. Yang ketiga, Frederick Herzberg yang menjelaskan teori motivasi higienis dan teori dua faktor. Yang keempat, Francis Likert yang telah melakukan penelitian tentang 4 sistem manajemen dari sistem yang eksploitatif sampai otomotif, sampai dengan partisipatif kelompok. Yang kelima, Chris Argyris yang memandang organisasi sebagai sistem sosial atau sistem antar hubungan budaya. Beberapa prinsip dasar perilaku organisasi sebagai berikut. 1. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan yang hati-hati. Kedua, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Ketiga, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat atau peranan, prosedur, prinsip, dan lain-lain. Keempat, unsur manusia adalah faktor kunci penentu sukses atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Kelima, organisasi harus menyediakan iklim yang mendatangkan kesempatan bagi karyawan untuk memuaskan seluruh kebutuhannya. Keenam, pekerjaan setiap karyawan harus disusun yang memungkinkan mereka mencapai kepuasan diri dari pekerjaan tersebut. Ketujuh, komitmen dapat dikembangkan melalui partisipasi dan keterlibatan karyawan. Kedelapan, pola-pola pengawasan dan manajemen pengawasan harus dibangun atas dasar pengertian positif. Pendekatan kuantitatif. Aliran kuantitatif ditandai dengan berkembangnya tim-tim operation research dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Sejalan dengan semakin kompleksnya komputer, telekomunikasi, dan elektronika menjadikan teknik riset operasi semakin penting sebagai dasar rasional dalam pengambilan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut diformalkan dan disebut aliran manajemen sains. Teknik-teknik manajemen sains digunakan dalam banyak kegiatan seperti capital budgeting, manajemen cash flow, scheduling produksi, pengembangan strategi produk, perencanaan program pengembangan sumber daya manusia,
economic order quantity, dan sebagainya. Langkah-langkah pendekatan manajemen sains pada umumnya adalah sebagai berikut. 1. Perumusan masalah. 2. Penyusunan suatu model matematis. 3. Mendapat penyelesaian dari model. 4. Pengujian model dan hasil yang didapat dari model. 5. Penetapan pengawasan atas hasil-hasil. 6. Pelaksanaan pengawasan atas hasil-hasil. 7. Pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Pendekatan sistem mengarahkan manajer memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sekaligus sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Ini berarti bahwa segala sesuatu dalam manajemen adalah saling berhubungan dan saling tergantung. Sebagai suatu pendekatan manajemen sistem mencakup baik sistem umum maupun khusus dan analisis tertutup maupun terbuka. Pendekatan sistem umum pada manajemen dapat dikaitkan dengan konsep-konsep organisasi formal dan teknis, filosofis, dan sosio-psikologis. Sedangkan analisis sistem manajemen khusus meliputi bidang-bidang seperti struktur organisasi, desain pekerjaan, akuntansi, sistem informasi, serta mekanisme perencanaan dan pengawasan. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi dikembangkan oleh para manajer, konsultan, dan peneliti yang mencoba untuk menerapkan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan nyata. Mereka sering menemui cara-cara yang sangat efektif dalam suatu keadaan, namun tidak berjalan manakala diterapkan pada keadaan lainnya. Menurut pendekatan ini, tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik mana pada situasi tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada waktu tertentu akan membantu pencapaian tujuan manajemen. Perbedaan kondisi dan situasi membutuhkan aplikasi teknik manajemen yang berbeda pula. Karena tidak ada teknik, prinsip, dan konsep universal yang dapat diterapkan dalam segala kondisi. Praktek manajemen modern. Pembicaraan mengenai praktek manajemen modern selalu didominasi oleh praktek manajemen di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Jepang. Banyak praktek manajemen dari negara-negara maju itu diadopsi oleh negara-negara sedang berkembang sebagai praktek manajemen modern. Padahal, belum tentu cocok, terutama mengenai budaya yang sulit untuk dicontoh dalam waktu dekat. Secara umum, terdapat perbedaan yang cukup jauh antara budaya Asia dengan budaya Eropa Amerika. Oleh karena itu, adaptasi praktek manajemen di perusahaan multinasional ala Amerika tidak selalu berjalan mulus. Manajemen gaya Amerika versus Jepang. Di tengah-tengah kesibukan pelaku bisnis Indonesia mencari gaya manajemen untuk diterapkan, di tahun 1980-an justru ramai dibicarakan model manajemen Jepang yang ternyata lebih familiar diterapkan di negara-negara Asia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Praktik manajemen Jepang dipandang lebih cocok karena budaya ketimuran masih lekat dalam perilaku para bisnismen Jepang. Mereka masih sering mempraktekkan budaya sopan santun, hormat pada senioritas, dan sangat menghargai harmoni. Sementara itu, pebisnis Eropa, apalagi Amerika Serikat, seringkali mengabaikan sopan santun yang mereka anggap sebagai basa-basi yang menghabiskan waktu. Mereka lebih menyukai hal-hal yang empirik dan to the point dalam bernegosiasi.
Berikut adalah perbedaan utama karakteristik organisasi Jepang dan organisasi Amerika. Organisasi Jepang, long life employment, evaluasi dan promosi lambat, jalur karir tidak menjurus spesialisasi, mekanisme pengendalian melekat, membuat keputusan bersama-sama, tanggung jawab bersama-sama, memperhatikan secara keseluruhan. Sedangkan Amerika bekerja untuk jangka pendek, evaluasi dan promosi cepat, jalur karir menjurus spesialisasi, mekanisme pengendalian eksplisit, membuat keputusan individual, tanggung jawab individual, dan perhatian tersegmentasi. Pada kesempatan kali ini, di video ini telah dibahas materi yang pertama, yaitu aliran manajemen ilmiah, kedua aliran teori organisasi klasik, ketiga aliran hubungan manusiawi, keempat aliran manajemen modern, kelima pendekatan perilaku organisasi, keenam pendekatan kuantitatif, ketujuh pendekatan sistem, kedelapan pendekatan kontingensi, kesembilan praktek manajemen modern, kesepuluh manajemen gaya Amerika versus Jepang. Sekian video perkembangan teori manajemen. Saya mengucapkan terima kasih kepada Enci karena sudah memberi kesempatan untuk mengikuti UTS dengan membuat video seperti ini.